Dua pria penumpang bus Transjakarta diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara setelah berdapatan bermasturbasi di tengah kepadatan penumpang. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri motif kedua pelaku berbuat asusila di muka umum. Ini ya tentang nih, di Transjakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak geger usai dua penumpang pria berinisial H dan F kedapatan berbuat asusila. Keduanya terpergok bermasturbasi di tengah-tengah kepadatan penumpang. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya pun diturunkan secara paksa di halte Kota Tua, lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang penumpang perempuan bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Petugas kepolisian terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan tindakan asusila di muka umum. Kedua pelaku tak mengelak dan mengaku baru satu kali melakukan tindakan tersebut. Didapati ya, atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual ya, yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka akan dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian besi rel kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur berhasil digagalkan. Sejumlah terduga pelaku hendak membawa kabur material rel yang tidak terpakai menggunakan angkutan umum. Ada aja orang colong besi jual Jakarta, Warga di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan pencurian besi rel kereta api yang tidak terpakai dan tidak terpasang di jalur lintasan kereta. Besi rel kereta api yang dicuri ini memiliki panjang sekitar 2 meter. Material ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kendaraan angkutan umum sebelum akhirnya diamankan oleh polisi bersama petugas KAI. Warga menyebutkan ada sekitar 10 orang pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian. Namun para pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kehadiran polisi di lokasi kejadian. Saya lihat waktu ada kejadian itu, saya kan ada makan di sini. Saya ke sana ngeliat, nengok, oh rame gitu. Katanya, Bu tahu nggak itu? Ada yang maling besi. Besi kereta api itu? Ya, katanya besi. Pokoknya besi dari sana pas digotong kereta lewat. Jadi ketahuan. Gotong-gotong kayaknya 10 orang. Oh, 10 orang itu, Bu? Tapi pada kabur. Itu berarti besinya udah sempat masuk ke dalam angkot? Belum, baru mau. KAI memastikan rel yang akan dicuri bukanlah rel aktif, melainkan rel amus, alat material siaga yang sewaktu-waktu digunakan dalam keadaan darurat. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar jalur kereta demi menjaga keselamatan perjalanan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara itu, Puspa Daya Perindo berhasil mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Timur hingga tuntas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Aska Fadilah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun 6 bulan, beserta penjara 1 miliar rupiah. Puspa Daya Perindo selaku kuasa hukum korban bersyukur Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi hukuman terhadap terdakwa Muhammad Aska Fadilah dengan hukuman penjara 8 tahun 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah. Tim kuasa hukum korban sebut korban mengalami trauma yang sangat berat hingga memutuskan untuk putus sekolah dan juga pindah kediaman. Puspa Daya Perindo juga akan fokus memulihkan korban hingga korban bisa kembali ke masyarakat. Dan akibat dari peristiwa ini, korban sekarang tidak bersekolah lagi, sudah putus sekolah sampai sesuai dengan yang disebutkan oleh majelis hakim tadi. Dan ini adalah perbuatan yang sangat meresahkan, kemudian merugikan anak sendiri, yaitu putus sekolah,
kemudian juga dia mengalami trauma. Kami akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga psikologis yang sudah juga ditunjuk dan selama ini juga mendampingi untuk melakukan pemulihan trauma, dan juga kita akan mendorong korban untuk bisa kembali ke masyarakat, berdaya lagi, kemudian misalnya sekolah lagi, dan juga bekerja sehingga juga jadi berdaya kembali. Sayap Partai Perindo ini terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dan memastikan memberikan pendampingan hingga persidangan selesai. Dari Jakarta, Selena Yahya, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kasus dugaan kekerasan di SMK Negeri 3 Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi kian memanas. Setelah video viral pengeroyokan terhadap seorang guru, kini guru dan siswa saling lapor ke pihak kepolisian. Pengeroyokan sejumlah siswa terhadap guru di SMK Negeri 3 Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi terus bergulir. Seorang siswa kelas 2, Muhammad Lutfi Padilah, mengaku menjadi korban tindakan kekerasan guru Agus Saputra. Ia diduga dihina dan ditampar saat berupaya menenangkan kelas yang gaduh. Ini saya yang nggak berkenannya, adik saya ini dikejar pakai 2 sabit seolah-olah mau dibunuh, ya kan? Sedangkan adik saya datang ke sini cuman pengen belajar, menimba ilmu lah. Intinya kayak itulah. Intinya saya minta kepada pihak kepolisian diusut tuntas lah. Dengan apabila memang adik saya bersalah, ya silakan. Tetapi sebaliknya lagi, apabila memang dia bersalah, silakanlah, hukumlah. Di sisi lain, Agus Saputra, guru yang terekam dalam video viral pengeroyokan, juga melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya ke Polda Jambi. Ini Bang, karena sudah viral ini, ya ada yang merugikan adik saya secara mental, psikisnya terganggu, nama baiknya tercoreng di media sosial maupun di nyata. Jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan ini. Pihak Polres Tanjung Jabung Timur sempat turun langsung ke sekolah untuk melakukan upaya mediasi. Namun oknum guru yang bersangkutan tidak hadir. Kasus ini kini berujung pada aksi saling lapor ke pihak kepolisian, baik di tingkat Polsek maupun Polda Jambi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Guru korban dugaan pengeroyokan sejumlah siswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menempuh jalur hukum. Mediasi yang dilakukan polisi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menemui jalan buntu lantaran korban 2 kali tidak menghadiri panggilan. Polisi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta sejumlah pihak terkait menggelar mediasi kasus pengeroyokan guru yang dilakukan sejumlah siswa di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Mediasi yang digelar di ruang majelis guru ini menemui jalan buntu lantaran guru yang terlibat dalam insiden kembali tidak memenuhi undangan. Ini merupakan kali kedua yang bersangkutan mangkir dari proses klarifikasi. Intinya di sini kita melihat bahwa kejadian ini adalah keluarga, artinya guru dan murid yang tidak seharusnya terjadi. Tapi besar harapan kita ini bisa kita mediasi dan nanti hasil kedepannya sama-sama bisa berkegiatan lagi normal. Langkah yang sudah kita ambil, mediasinya sudah, semuanya kita turunkan ego kita. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini mulai hari ini, besok, dan seterusnya berjalan normal. Setelah sempat viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Jambi. Didampingi oleh kakaknya, pelapor menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Pelapor juga mengklarifikasi terkait senjata tajam yang dibawanya untuk mengamankan diri dari serangan para siswa. Selain menderita sejumlah luka lebam, pelapor mengaku mengalami trauma berat. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan.